Halo pemirsa, wah cuaca hari ini sangat cerah sekali bukan? Saya Arasi Paledi akan mengajak kalian untuk mengikuti petualangan saya menuju ke Museum Fathahillah yang ada di kawasan Kota Tua. Pasti kalian sangat penasaran bukan? Apa saja sih yang bakalan kita temuin di sana? Kalau begitu, ikutin terus perjalanan saya. Let's go! Di perjalanan menuju Kota Tua, saya memilih menggunakan KRL sebagai transportasi utama saya. Perjalanan saya dimulai dari stasiun Telaga Murni dan berhenti di stasiun Jakarta Kota. Ketika Anda ingin menggunakan KRL sebagai transportasi umum perjalanan Anda cukup membutuhkan kartu KRL, e-money, tap cash, ataupun e-tol. Dengan memiliki salah satu kartu tersebut, perjalanan dengan KRL menjadi lebih praktis, karena Anda tidak perlu repot membayar tunai setiap kali naik kereta. Cukup dengan mengisi saldo di kartu tersebut, Anda siap menjelajahi rute perjalanan dengan lebih nyaman dan efisien. Untuk rute KRL-nya sendiri, apabila Anda memulai perjalanan dari jalur Cikarang, kita akan melewati 13 stasiun atau perhentian. Dan setelah sampai di stasiun Manggarai, kita bisa transit dan melanjutkan perjalanan kita dengan naik KRL tujuan stasiun Jakarta Kota dengan hanya melewati 7 stasiun atau perhentian saja. Durasi perjalanan yang ditempuh dari jalur Cikarang menuju Jakarta Kota hanya membutuhkan waktu kurang lebih 1 jam 30 menit. Menggunakan KRL untuk perjalanan ke Kota Tua sangat menguntungkan, dikarenakan biayanya yang murah hanya sekitar Rp6.000 saja untuk transportasi menuju ke Kota Tua. Hal ini menjadi opsi terjangkau bagi kebanyakan orang untuk menikmati perjalanan mereka yang nyaman dan efisien. Halo pemirsa, akhirnya saya sudah sampai di stasiun Jakarta Kota dan sekarang saya akan berjalan sekitar 9 menit untuk menuju Museum Fathahillah yang ada di kawasan Kota Tua ini. Yuk ikutin saya terus. Tak perlu menempuh perjalanan jauh atau menggunakan transportasi lagi, cukup dengan berjalan kaki sekitar 650 meter, kita bisa sampai di Museum Fathahillah. Selama berjalan kaki, kita dapat merasakan atmosfer yang khas di Kota Tua, dimulai dari bangunan-bangunan bersejarah dan arsitektur klasik yang menemani perjalanan kita. Tak hanya itu, kita bisa melihat banyak orang yang memutari kawasan ini dengan sepeda ontel yang menambah kesan nostalgia di sekitar kita. Kemudian banyak pengunjung yang sedang bersuah foto dengan manusia-manusia patung yang sangat ikonik di Kota Tua ini. Akhirnya pemirsa, saya sudah sampai di tempat tujuan saya, yaitu Museum Fathahillah. Tanpa berlama-lama, ayo ikutin saya terus ya, apa saja sih yang ada di dalam gedung Museum Fathahillah. Yuk! Museum Fathahillah, yang juga dikenal sebagai Museum Sejarah Jakarta, berlokasi di Kota Tua, Jalan Taman Fathahillah nomor 1, Pinang Sia, Jakarta Barat. Bangunan ini memiliki nilai sejarah yang sangat penting karena merupakan pusat administrasi kolonial Belanda di Jakarta pada masa lalu. Sebelumnya, bangunan ini adalah Balai Kota atau Staduis yang diresmikan oleh Gubernur Jenderal Hindia Belanda, yaitu Abraham van Riebeeck pada tahun 1710. Awalnya, pada masa Gubernur Jenderal Jan Pieterszoon Koen sekitar tahun 1627, bangunan ini merupakan balai kota untuk perusahaan Hindia Timur Belanda atau VOC di Batavia atau sekarang disebut sebagai Jakarta. Setelah penaklukan Jayakarta oleh Belanda pada tahun 1619, kota itu menjadi Batavia di bawah pemerintahan Jan Pieterszoon Koen yang membangun kembali balai kota pada
tahun 1620. Meskipun banyak kerusakan oleh serangan Sultan Agung pada tahun 1626, bangunan tersebut diperbaiki atas perintah Jan Pieterszoon Koen. Dan pada tahun 1710, setelah direnovasi, Balai Kota ketiga diresmikan oleh Gubernur Jenderal Abraham van Riebeeck, yang kemudian berfungsi sebagai pusat administrasi, tempat pembayaran pajak, pengadilan, penjara, dan eksekusi para tahanan. Pada tahun 1919, minat warga Belanda terhadap sejarah kota Batavia meningkat. Yayasan Oud Batavia dibentuk pada tahun 1930 untuk mengumpulkan informasi sejarah, dan museum ini kemudian dibuka untuk umum pada tahun 1939. Setelah kemerdekaan Indonesia, Museum Oud Batavia berubah nama menjadi Museum Jakarta Lama di bawah Lembaga Kebudayaan Indonesia. Pada 30 Maret 1974, diresmikan sebagai Museum Sejarah Jakarta oleh Gubernur DKI Jakarta Ali Sadikin. Lalu pada tahun 1992, namanya diganti menjadi Museum Fathahillah yang diambil dari nama pahlawan yang berperan penting dalam penaklukan Sunda Kelapa dari Portugis pada tahun 1527. Nah pemirsa, di Museum Jakarta juga terdapat berbagai macam uang kertas dan juga uang logam dari masa ke masa sebagai bentuk sejarah dari Indonesia. Di dalam Museum Fathahillah ini terdapat beragam koleksi sejarah yang menakjubkan, mulai dari prasasti kuno yang menjadi saksi bisu perjalanan sejarah, kemudian perlengkapan rumah tangga di Batavia dengan corak yang unik dan antik yang digunakan pada masa tersebut, hingga lukisan-lukisan tokoh berpengaruh dari era Batavia. Tidak hanya itu, museum ini juga menampilkan perkembangan infrastruktur Batavia dari masa lampau hingga menjadi ibu kota Jakarta saat ini. Nah, pemirsa, di sini terdapat penjelasan mengenai orang-orang Betawi dan juga kehidupan mereka pada masa itu. Yang dimana di sini dijelaskan orang Betawi itu dibagi menjadi 4 kelompok. Yang pertama itu ada Betawi Tengah atau Center, kemudian Betawi Pinggir, kemudian yang ketiga ada Betawi Udik, dan yang keempat adalah Betawi Pesisir, tergantung lokasi dan juga geografis orang-orang Betawi tersebut. Nah, di ruangan ini dijelaskan proses pembentukan tata kelola kota Jakarta yang berkembang menjadi kota megapolitan saat ini. Penjelasan meliputi pertumbuhan penduduk yang meledak akibat urbanisasi dan identitas masyarakat Jakarta masa kini. Nah pemirsa, di Museum Jakarta juga terdapat di sini ada beraneka ragam perhiasan pengantin Betawi yang sangat-sangat mewah sekali loh. Lihat, elegan sekali bukan? Di Museum Fathahillah terdapat Galeri Melaka.
Galeri ini secara khusus memamerkan sejarah dan warisan budaya dari zaman kekayaan Melaka. Di sini, pengunjung dapat menemukan koleksi-koleksi yang mencakup berbagai aspek kehidupan masyarakat Melaka pada masa lalu, seperti artefak-artefak bersejarah, seni tradisional, barang dagangan, hingga informasi mengenai kekayaan budaya dan sejarah perdagangan zaman dahulu. Galeri Melaka di Museum Fathahillah memberikan pandangan yang mendalam tentang peran penting Melaka dalam sejarah regional, menjadikannya destinasi yang menarik bagi para pengunjung yang ingin memahami kawasan tersebut. Halo, selamat siang Kak. Dengan siapa namanya Kak? Selamat siang Kak, nama saya Nova. Oke. Kakak kalau boleh tahu asalnya dari mana? Saya dari Tambun Selatan, Bekasi. Wah, dari Tambun, saya juga dari Cibitung kebetulan. Wah, warga Bekasi ya teman-teman. Wah, nah aku mau tanya nih Kak, kenapa Kakak nih milih Museum Fathahillah sebagai destinasi sejarah Kakak untuk mengetahui nih budaya Indonesia itu seperti apa? Terlebihnya Jakarta ya Kak? Iya, karena di museum ini kita banyak menceritakan mengenai sejarah-sejarah dari mulainya kota Batavia menjadi sebuah museum yang awalnya dari balai kota menjadi museum. Nah, tempat ini sangat edukasi buat kalangan semua usia ya, terlebih lagi untuk anak muda yang suka banget dengan berbau-berbau milenial. Nah, kita akan kembali ke zaman dahulu melihat apa yang terjadi gitu loh di dalam museum sejarah ini. Gitu. Oke, seperti itu ya teman-teman. Terima kasih ya Kak. Ya, sama-sama. Ya, maaf ganggu nih ya. Oke. Nah pemirsa, gimana? Tadi sangat seru sekali kan kita sudah menjelajahi Museum Fathahillah yang ada di kawasan Kota Tua ini. Pastinya kita bakal dapat ilmu yang sangat banyak banget mengenai budaya dan juga sejarah mengenai kota Jakarta itu sendiri. Kalau begitu, saya Arasifa Lebi sebagai reporter perjalanan kali ini pamit undur diri. Selamat menikmati liburan akhir tahun ini. Dadah!